dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada minggu Prapaskah yang pertama ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri berjalan bersama Yesus dalam penderitaannya. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13, kita mendengarkan kisah pencobaan Yesus selama berada di padang gurun. Ia dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Cobaan pertama adalah godaan untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis menggoda Yesus yang sedang berpuasa, yang tentu saja Yesus merasa sangat lapar pada kesempatan itu. Namun Yesus menanggapi dengan mengatakan bahwa hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Tanggapan tersebut menggenapi tulisan pada Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan bab 8 ayat 3 yang berbunyi, "Ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar, kemudian memberi engkau mana untuk dimakan, yang tidak dikenal olehmu dan tidak dikenal oleh juga nenek moyang, untuk mengajarkan kepadamu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Godaan ini mengajarkan kita bahwa hidup yang sejati bukanlah untuk memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi untuk taat kepada firman Tuhan. Pernyataan ini juga digenapi oleh kitab Mazmur, "Firman-Mu adalah pelita bagi langkah." Hal ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan memberikan petunjuk hidup yang lebih dari sekedar kebutuhan fisik. Firman Tuhan membawa terang dalam hidup yang lebih kuat dan lebih kekal. Cobaan kedua terjadi ketika iblis menawarkan semua kerajaan dunia dengan kemuliaannya kepada Yesus, dengan syarat Yesus harus menyembah Dia. Iblis menggoda Yesus dengan tawaran kemuliaan duniawi dan kekayaan yang luar biasa. Namun Yesus menanggapi bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mencari kemuliaan duniawi, tetapi harus mengejar kemuliaan yang datang dari hubungannya dengan Tuhan. Kitab Ulangan bab 6 ayat 13 secara tegas mengatakan, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, dan dengan namanya saja engkau bersungguh." Begitu pula dalam 1 Yohanes, ia juga mengatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia atau apa yang ada di dalam dunia. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam dirinya. Karena semua yang ada di dalam dunia, seperti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama keinginan-keinginannya. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pada percobaan yang ketiga, iblis meminta Yesus untuk melemparkan diri dari puncak bait Allah. Ini menguji apakah Tuhan menolongnya. Iblis berusaha menggoda Yesus untuk meragukan kepercayaannya kepada Tuhan dan untuk menguji Tuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak. Yesus menanggapi bahwa kita tidak boleh menguji Tuhan. Cobaan ini mengingatkan kita untuk tidak meragukan atau menjadi kesetiaan terhadap Tuhan. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya yang mengatakan, "Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak mencobai umatnya dengan cara yang jahat.
Cobaan ketiga ini adalah bentuk pencobaan yang jahat dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yesus menanggapi dengan menegaskan bahwa kita tidak boleh selalu mencoba Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ujian seperti itu tidak layak dan tidak berasal dari Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, meskipun Yesus dicobai, dia tidak pernah tergoda oleh tawaran iblis. Yesus tetap kuat, tetap teguh dalam iman. Pengalaman Yesus di padang gurun mau mengajarkan bagi kita untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran dan menghindari segala godaan yang dapat menyesatkan hidup kita. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada banyak pilihan, baik yang benar maupun yang salah. Yesus adalah contoh yang tepat bagi kita untuk berani memilih yang benar dan meninggalkan yang salah. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, banyak orang mulai lupa akan Tuhan. Tuhan yang merupakan sumber kehidupan seringkali diabaikan demi mengejar kepuasan fisik. Banyak orang Katolik mulai melupakan kewajiban untuk pergi ke gereja, untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima santapan rohani berupa tubuh Kristus. Beberapa orang lainnya lebih mementingkan status di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram daripada memuliakan Tuhan. Ada juga yang lebih mengejar kemuliaan duniawi seperti propaganda, dusta, dan penipuan. Bahkan ada pula yang mengkhianati Tuhan yang terlihat dalam kehidupan rumah tangga yang goyah dan perilaku yang tidak terpuji. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita kembali merenungkan makna Prapaskah ini. Gunakan waktu ini untuk memilih tawaran yang benar dan mengikuti Tuhan dalam hidup kita, bukan godaan yang menyesatkan. Marilah kita kembali berfokus pada hubungan yang benar dengan Tuhan dan bukan mengejar hal-hal duniawi yang sementara saja.